Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa jabatan fungsional penyuluh hukum memiliki tugas melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, penyuluh hukum sebagai pejabat fungsional juga memiliki tugas memenuhi ekspektasi kinerja guna pencapaian target organisasi. Ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara. Pada intinya adalah jabatan fungsional saat ini termasuk penyuluh hukum. Selain memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, juga dapat diberikan tugas lainnya. Tugas lain ini tidak lain adalah untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi. Hal ini tercantum di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.KP.05.01 tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran 1 peraturan tersebut. Terdapat 5 ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama sebagaimana dimaksud yaitu pertama, melakukan penyebar luasan informasi hukum. Ruang lingkup kegiatan penyebar luasan informasi hukum ini yaitu menyusun rekomendasi kebijakan peta penyuluhan hukum serta penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung tingkat nasional. Kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama yang kedua yaitu melakukan penyusunan program penyuluhan hukum. Ruang lingkup kegiatan berupa penyusunan program penyuluhan hukum ini yaitu menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyusunan program penyuluhan hukum. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu melakukan pelayanan konsultasi hukum. Ruang lingkup kegiatan berupa pelayanan konsultasi hukum ini yaitu memberikan layanan konsultasi hukum yang membutuhkan analisis dan kajian lebih lanjut serta melakukan evaluasi dan atau menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan konsultasi hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum ahli utama yang keempat yaitu melakukan pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Untuk ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berupa pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum ini yaitu menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kegiatan pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama yang kelima yaitu melaksanakan kemitraan penyuluhan hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama berupa kemitraan ini yaitu melakukan pengembangan kemitraan atau jejaring penyuluhan hukum dengan pemangku kepentingan terkait. Sahabat penyuluh, inilah 5 dari ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli utama. Dan sebagai seorang penyuluh hukum, maka penyuluh hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Sekurang-kurangnya 1 dari 5 ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan. Ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan kegiatan yang mencerminkan karakteristik kerja jabatan fungsional penyuluh hukum yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai penyuluh hukum. Perlu diingat selain tugas dan fungsi berdasarkan ruang lingkup kegiatan, penyuluh hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan pejabat penilai kerja. Kemudian terkait dengan tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan serta tugas dan fungsi lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja penyuluh hukum. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja.
Pejabat penilai kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pejabat fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan, sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama bulanan atau triwulan dan menetapkan predikat kinerja periodik pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional. Sedangkan evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama 1 tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional. Sahabat penyuluh, terkait dengan konversi predikat kinerja, akumulasi angka kredit, dan penetapan angka kredit mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian pejabat fungsional penyuluh hukum yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik jenjang mengusulkan permohonan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melampirkan hasil penilaian kinerja 1 tahun terakhir, lembar konversi predikat kinerja pejabat fungsional ke angka kredit periodik atau tahunan, lembar akumulasi angka kredit pejabat fungsional, dan PAK atau penetapan angka kredit terbaru integrasi yang ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang 5 kegiatan penyuluh hukum ahli utama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.